Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa thumma qala 'ala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usolli. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasulul karim. Sahabat terbaik saya, kawan saya, kepala sekolah kita Bapak Firwan Gadwi yang kita hormati dan dirahmati Allah, Bapak Ibu Dewan Guru, pengasuh dan semua sivitas akademika SMA Boarding School Muhammadiyah yang kita banggakan, santriwan, santriwati, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Skenario hidup kita itu memang berbeda-beda. Ada orang tuanya yang pengen yang anaknya sekolah, anaknya tidak sekolah. Ada anaknya yang sekolah, orang tuanya tidak punya kemampuan untuk menyekolahkan. Ada yang sudah sekolah, tinggilah urat kancinya daripada otaknya. Akhirnya nikah waktu kelas 10, kelas 11. Ada orang yang sekolah, sesekolah aja, masuk, keluar. Selesai 3 tahun dapat apa? Tapi ada orang yang sekolah dengan bersungguh-sungguh, sehingga yang kemarin masuk sini jangankan rapal juz amma, terbaca belum, sekarang sudah menguasai sekian juz. Alhamdulillah. Yang kita prihatin ini kaum laki-laki, sebab untuk menjadi imam belum ada perubahan dari ayat-ayat dan tidak mungkin berubah lagi. Sebab imam sholat itu laki-laki, untuk laki-laki dan perempuan. Perempuan hanya bisa mengimami perempuan saja. Sementara bencong saja tidak boleh jadi imam bagi kita laki-laki yang sempurna. Kalau sepak Allah. Maka bersyukurlah kita. Allah ingatkan, fazkuruni azkurkum waskuruli wala takun. Ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Bukan berarti kalau kita tidak ingat Allah, Allah tidak ingat kita. Ngapir kita semua hidup, Allah masih ingat kita. Tapi logikanya, caranya tidak etis. Orang sesama kita saja, kita balik ke dusun, masak kue menurut kita enak, kue itu bahkan terenak di dunia, kata PNS saya. Kita kasih dengan kawan, jangankan yang berterima kasih.
Untung kita nggak ngasih, tidak betul kasih. Tunggu lain kali, tidak akan kita kasih lagi. Tapi Tuhan, tidak kita semayang yang kasih, tidak kita semayang yang kasih. Yang seperti ini kita tidak berterima kasih, Allah marah kita. Waskuruli wala takfur. Bersyukurlah, jangan ingkar. Maka yang pertama kita bersyukur, Allah kasih kita fasilitas yang sedemikian indah dan bagusnya. Jangan pernah samakan dengan zaman kami di Pak Firman. Sekolah boleh pakai sulam jepit dulu. Bukunya satu percetakan, balai pustaka. Bahasa Indonesia punya balai pustaka, PMP namanya balai pustaka, matematika balai pustaka. Ketika kelas 1 saya masih ingat, ini Budi, ini Iwan, ini Wati. Iwan adik Budi, Wati kakak Iwan. Budi 3 beradik. Kini buku setebal 3 jari. Bawa ke sekolah melentik pinggang. Tapi begitu selesai SMA, mulutnya tidak terjaga. Berapa banyak anak muda sekarang manggil kawan dengan panggilan Encir. Mana? Tidak tuntas itu. Encir itu kan anjing. Tak ingat. Tidak ada segan menyegan dengan kata-kata mencari cerita. Ini. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang? Alhamdulillah kita ditata, diajarkan untuk bagaimana merubah akhlak kita menjadi lebih baik. Ini belum ceramah, masih pembukaan. Saya juga bersyukur Pak Firman masih ingat kenangan-kenangan lama itu. Saya buat kopi juga. Dan takut mereka di Pak Firman di sini nak diminta kopi dalam rumah, tidak diminta di rumah. Dulu tuh kopinya segelas. Jadi kalau sudah seperti ini, ditanya Pak Firman mulutnya ini, saya seperti ini. Kalau datang lagi satu Pak RW nanti kan dia tanya, kamu sekarang langsung ini, oh dia mana ini, oh ini sini. Datang lagi yang lain enggak, yang mana yang bibir sini. Alhamdulillah tidak ada yang rabies. Kebersamaan yang seperti ini susah. Nah yang rokok gandum, saya ceramah di Sukaraja. Selesai ceramah, saya disalami. Angkat tebalnya. Pas ditengok ucapan terima kasihnya rokok gandum jaya. Dibolak-balik kan ada amplopnya. Ini ke motor tidak juga datang. Pamit Pak, ya. Harapan ada yang nyusul mau amplop. Tidak juga. Masukkan itu ke dalam laci. Di rokok itu ada kuning. Dulu yang kuning itu kalau jadi Samsu, Gandum Jaya itu. Dia ada pendang kawan kami satu lagi. Caca. Lalu kok Samsu gini. Yolah kata kita. Saya lagi ngajar, dia buka laci saya. Balik saya ngajar ngomong, maaf baik Samsu yang itu. Disap lah. Dia pengen punya Gandum Jaya. Isi. Kok beli Gandum Jaya? Bukan dibeli, upah ceramah. Dia mungkin dia pikir kalau ada orang yang kasih aja uang rokok, daripada dikasih uang rokok, dikasih rokok aja sekali. Maka itu cerita. Dan hidup ini memang kita tidak tahu. Cuman prinsipnya hari ini beda dengan kemarin. Maka saya katakan dengan anak manduan, saya titip juga di sini, jangan pernah takut dengan orang kaya, jangan pernah takut dengan orang berilmu, jangan pernah takut dengan anak pejabat, jangan pernah takut dengan orang cantik, jangan pernah takut dengan orang yang punya fasilitas uang. Dia takut dengan siapa kita? Takut dengan orang bernasib baik.
Kita tidak tahu 15 tahun ke depan apakah ada yang jadi, katakanlah bupati, wali kota, atau mungkin ada jadi pejabat, ada yang mungkin jadi pengusaha. Ketika kini kita sombong, kita malu nampakkan muka belah. Tapi kalau ketika kita baik, kebaikan itu akan berbuah kepada saatnya nanti. Saya cerita sedikit, ini belum ceramah. Saya dulu ngajar di Min 1 Layang Lekar, daerah Papiruan ini. Ngajar di situ 4 tahun saya ngajar itu. Saya pernah dikerjai sama kepala sekolah, disuruh jadi wali kelas 1. Kata kepala sekolah, untuk anak kelas 1 ajari, kalau belum bisa baca paling tidak akhlaknya. Setiap masuk sekolah, balik sekolah, cium tangan. Jadi cium tangan, Pak kepala sekolah ini ngintip, anak busuk, cium tangan, meleleh. Kepala sekolah saya itu terduduk ketawa. Saya ngomong, mohon maaf Pak, besok tak usah lagi cium tangan. Belum dia jawab, dia masih ketawa. Kenapa Pak ketawa? Ada yang ngomong, akulah kena dulu Pak Ustaz. Rupanya kita di ospek, kerjoi supaya ingus anak tu lengket. Gak usah pakai cium tangan. Lana punya ada tu kan? Ya apa? Nah, ketika saya mulai naik rating untuk berdakwah, ibu kakak dia ngomong, Jun, besok ceramah di Dharma Wanita Provinsi. Tidak bisa, Bu, saya ngajar. Di mana kau ngajar? Pagar Jati masuk ke dalam. Pindah aja lah. Saya bilang, payah Bu pindah. Kalau dipindahkan, baru bisa. Mintalah berkas kamu. Minta berkas, pindah. Jadinya, tidak lagi ini. Diminta di Man 1, saya bilang jauh Man 1. Bu, rumah saya di Bumiayu. Biarlah saya di Man 2. Dulu, lokal jauh, atau filial dari Man 1. Saya masukkan berkas di situ, prosesnya lama, Man 2, berdiri sendiri. SK saya ada di Man 2, tidak dipanggil-panggil saya aja. Dari Min lalu lepas, di Man 2, tidak ngajar. Mak mana ini? Sama nih maksudnya. Melapor ke kami, langsung dakar di Man 2. Tidak. Melapor ke situ, ditanya oleh kepala sekolah, siapa backing Anda bisa ke sini? Tidak ada, Pak. Tidak ada jawaban. Nah, setelah anak kepala MTS 1 waktu itu kecelakaan di Jogja, jatuh dari kereta api, saya diminta untuk ngisi tablik musibah ke 40, malam ke 40. Waktu tablik musibah itu lah kepala Man 2 itu ada. Bukan itu Junaidi yang mau ngajarin tempat kita. Rasanya iya Pak, kalau dulu salah buku 5 tahun saya salah buku. Coba dipanggil besok. Dipanggil besok nih, saya ngadap. Kamu yang pindah, iya. Dikasihlah mata pelajaran metode Iqra. Jadi ngajar itu sisa-sisa rombongan Pak Irwan. Pak Irwan Bali, aku ngajar Iqra. Tidak ada dikasih apa Quran hadis kayak gini kan itu. Saya ini anak kiai macam mana? Tapi sudahlah kita jalani. Waktu berlalu, saya masih ustaz, akrab dengan beberapa bupati yang kepala sekolah ini ingin coba naik karir. Jadi Kemenang Kepayang dan jebol. Jadi Kemenang muka-muka dan jebol. Saya tanya, Bapak masih mau jadi Kemenang? Masih. Saya telepon Bupati Lombok. Bahwa dia ada calon bupati. Nanti ada calon ade. Bahasa Inggrisnya seperti itu. Saya sih ada buku. Bapak ada Bupati Lombok, kasih tahu Bapak dari saya. Akhirnya jadi Kemenang Lombok. Bapak kepala sekolah yang enjoy saya dulu. Jadi jangan pernah ada balas dendam dalam hidup. Orang enjoy kita jangan ngerti orang.
Itu belum ceramah, masih pembukaan. Salam dan selawat tertuju juga kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, saya tidak akan cerita tentang Isra Mi'raj Nabi dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha, bisa dibaca di internet. Tapi kita ingin melihat bagaimana tiap tahun berisra Mi'raj kok tidak ada perubahan, tidak ada aplikasinya, tidak ada bekas kita berisra Mi'raj. Kenapa demikian? Itu yang ingin kita ada 6 hari besar Islam rutin kita laksanakan, paling tidak 5. Yang pertama Idul Fitri. Idul Fitri ini katanya 2, Idul sama Fitri. Id itu kembali, Fitri artinya suci. Idul Fitri kembali suci. Ada lagi istilahnya hari raya. Apa beda hari raya dan Idul Fitri? Oh beda. Idul Fitri ini untuk yang berpuasa. Siapa yang berpuasa 1 bulan Ramadan, masuk 1 Syawal, dia Idul Fitri. Yang tidak puasa hari raya. Ya kalau dia puasa Idul Fitri ya tidak ada. Untuk dia hari raya. Kembali suci itu orang yang berbuat atas perintah Allah. Ini semua yang tidak puasa nah Idul Fitri dan itu hari raya. Maka kita masuk ke 1 Syawal, hari kemenangan Idul Fitri. Laksana bayi baru lahir itu. Yang kedua Idul Adha. Id kembali Adha, asal katanya udhiyah, hewan. Kembali hewan tidak, kembali memotong hewan. Ibadah ini macam-macam betul. Ada ibadah harian. Contohnya sholat, itu ibadah harian. Ada ibadah mingguan, contohnya Jumatan. Ada ibadah tahunan, bulanan, contohnya puasa Yaumul Bid 13, 14, 15 tiap bulan Hijriah. Ada puasa tahunan, ibadah tahunan ini puasa. Kemudian zakat. Ada ibadah sekali seumur hidup. Tolong kasih contoh. Yang 4 tadi saya ada. Yang ibadah sekali seumur hidup ada. Apa? Sholat jenazah boleh berulang-ulang. Sini mati gitu, sini mati sebenarnya boleh. Sekali seumur hidup. Apa itu? Naik haji boleh 2 kali. Apa? Kalau disolatkan bukan ibadah untuk kita. Tahu nggak? Bersunat. Sebenarnya bukan itu sih, kami tidak mikir. Ibadah sekali seumur hidup itu akikah. Ada akikah, ada juga kurban. Nah kurban itu tiap tahun itu. Saya sering sampaikan masyarakat, semuanya ngajak orang kurban itu. Tapi dia kredit motor cukup, batu lampu, kredit mobil bisa. Berapa total kredit? 5 juta, alhamdulillah. Ada nunggak itu. Dia ajak kurban 220, woi maaf nih belum. Itu bahasa Arabnya kisit bin kamr. Tapi ada juga yang tiap tahun kurban dia bangga, alhamdulillah. Kurban alhamdulillah Pak Ustaz. Nah, kami nggak bisa tidak kupon baik. Yang kedua, yang ketiga, 1 Muharram. Ada yang memperingati atau tidak? Tujuannya evaluasi diri. Umur nambah, secara hitungan jatah hidup berkurang. Mestinya ada perbaikan dalam segala sisi sehingga kita semakin baik. Yang ketiga, yang keempat, nuzul Quran, peringatan turunnya Al-Quran. Tidak ada kitab yang lebih baik dan terbaik kecuali Al-Quran.
Luar biasa Al-Quran. Kita baca bahasa Inggris, wallahu a'lam ada pahalanya. Tapi Al-Quran terletak kita baca zalikal kitab, ada baca satu huruf satu pahala. Tidak ada lagu seindah Al-Quran. Satu buku lagunya 7. Dan tidak bisa kita bawa di sembarang tempat. Orang-orang yang juara MTQ tingkat provinsi, tingkat nasional, suruh jadi imam, jangan dia seperti ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Kita senggol, Pak, cari masjid lagi. Ya, jadi kenapa? Bahasa Inggris sudah kita baca sekali, ya sudah. Tapi Al-Quran kita ngerti dah. Bacanya masih belepotan, tapi tiap tahun kita usahakan khatam. Dan yang terkait dengan Al-Quran semuanya terangkat derajatnya. Malaikat 10, Jibril yang menurunkan Al-Quran bawa kepada Jibril jadi penghulu bagi malaikat. 20.000 Nabi dan Rasul. Tapi Muhammad yang kebagian Al-Quran, maka Rasulullah menjadi penghulu bagi semua Nabi. Bulan Ramadan 12 bulan di antaranya. Karena bulan Ramadan turun Al-Quran, maka bulan Ramadan penghulu semua bulan. Nah, di antara kita kalian anak boarding school yang di dalamnya diharapkan jadi hafiz. Kelak yang hafal Al-Quran 30 juz itu ada bonusnya dari Allah, memasang mahkota di kepala orang tuanya. Betul. Cereng, pemasangan mahkota. Dicari bapak sianu, orang tua dari sianu, silakan ke depan. Kata ribuan, malaikat ribuan. Tuhan, nah, di neraka bapaknya. Di neraka, iyo, angkat kata Tuhan, diangkat dari neraka. Allah ampuni karena punya anak penghafal Al-Quran. Itu sapaan anak, sapaan Al-Quran. Luar biasa. Yang kelima, ada maulid Nabi. Targetnya mencontoh akhlak Nabi. Kenapa? Tidak ada manusia yang sempurna, sesempurna baginda Rasulullah. Ada orang kadang-kadang dekat dengan kita tuh ada mau. Maaf, misalnya caleg. Begitu nak musim caleg, ya Allah, datang dengan kita, Cak Nur badan, apa kabar? Tidak ketemu, iya, akulah sering nak singgah, tidak pernah nak Ustaz, iya, gitu. Apa cerita? Ustaz masih berapa? Tidak, dari kasih. Kita habis batas fokus juga, kita maju lagi. Begitu dia terpilih kacau mobil, dia nak buka lagi. Ada juga Ustaz berangkat pagi, balik siang, berangkat siang, balik sore, balik malam, balik malam. Itu tahu-tahu jadi kepala daerah, berhenti ceramah. Habis jadi kepala daerah, Ustaz lagi. Ada Ustaz yang cari gitu. Yang mana yang nak kita contoh? Nah, gitu. Nah, cuma kita tidak tahu dah siapa dah orang ini dah Ustaz Facebook. Nah, maka yang bisa dicontoh itu Nabi lengkap paripurna. Nah, yang keenam, Isra Mi'raj. Dua kata jadi Isra dan Mi'raj. Ada perdebatan saat ini. Rasul itu Isra Mi'raj atau Isra Mi'raj? Sebab apa? Di Al-Quran tidak ada Mi'raj. Subhanallazi asra. Tidak ada Subhanallazi asra wal Mi'raj. Tidak ada. Jadi Rasul itu Isra, tidak Mi'raj. Ada yang membaca itu. Naknya Isra baik, naknya Isra Mi'raj itu urusan Allah. Yang penting kita wajib percaya. Macam mana kalau aku tidak percaya? Kafir, murtad. Karena itu ada dalam Al-Quran. Itu tentang Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj ini perjalanan yang luar biasa. Makanya dimulai dengan Subhana. Arti Subhana itu Maha Suci Allah. Dalam penterjemahan lain, penafsiran lain, Subhana itu Maha Agung Allah atas segala sesuatu. Al-Mulk ayat 3. Farji'il basar hal taramim.
Coba kamu tengok ciptaan Allah. Ada yang cacat, ada yang tidak mengagumkan. Semuanya mengagumkan. Kalau kita tengok sehari-hari, jadi kesannya tidak mengagumkan lagi. Kelapa tuh bunganya segini, bahasa Jepangnya sakmene, sakupin, bunganya lalu besar sebesar kepala. Macam mana Tuhan ngasihkan air ke dalam itu sedikit-sedikit, dan itu terbungkus rapi. Kalau masih muda, tempurungnya itu bisa dikunyah dan rasanya manis-manis kelak. Tapi jangan kelapa tua, bukan gigi baca, lutut baca pakai. Macam mana Tuhan boleh? Itu kan subhanallah. Maksud, tapi kalau kita tengok sehari-hari dan tidak kita kaji, agak salah. Halaman kita, rumah misalnya ada halaman meter, tanam tebu di sebelah kanan pagar, tanam prio, tahu prio? Pare, kata orang Lembak pie, sabar itu. Tebu setengah meter boleh ditebang, ada rasa manis, pahit bagi pare kalau kita rebus. Cangkul parenya pindah ke tempat tebu, tebu dicangkul pindah ke tempat pare. Tunggu di rumah masih pahit pula. Luar biasa. Itu. Begitu juga dengan makanan kita. Kita makan daging, kita punya. Besok tidak tahu jadi apa. Tapi genjer lembut, besok keluar genjer. Kenapa? Subhanallah. Apakah ini tidak ada? Maka jangan ukur ilmu kita dengan ilmu Allah. Meledak pala, pecah pala kita. Pak Ustaz, apakah benar katanya Nabi dibedah perutnya, disucikan hatinya? Sekelas Nabi tidak ada punya hati kotor, hati busuk. Dan itu terbukti. Ada ibu-ibu Yahudi ngasih jeruk termasam di dunia. Ada Ali, ada Umar, ada Abu Bakar. Rasul, ini jeruk aku hadiahkan. Alhamdulillah. Tapi Rasul, aku nak nengok kau makan di depan aku. Dimakan Rasul sebuah, dinikmati jeruk. Ali nengok semua tidak ada kasih Rasul. Ruas tidak tegar. Habis jeruk tu, ibu tu mau kasih Rasulullah, aku senang. Ya Allah, sama-sama. Kata Ali, tegar Rasul. Hari panas model jeruk sekantung habis dengan ketahuilah ini tadi jeruk termasam di dunia. Aku takut ku kasih kau lempar. Ini langsung nikmati. Yang model ini tidak ada orang yang busuk hati. Ada cerita Zainuddin MZ, setiap dia lewat subuh diludahi, dipegang aja rasa. Wah, bangter. Suku kedua diludahi, suku ketiga diludahi, suku keempat tidak ada ludah lagi, rasa bertanya. Mana tukang ludah? Sono Rasul kata sakit. Sono itu sakit. Rasul nengok luar, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa di luar? Tempat langganan beludak. Apa kata langganan akan main kau Rasul? Orang belum nengok aku, sengat belum tahu. Aku tiap pagi beludak tahu. Maka kau datang luar. Saksikan Rasul, asyhadu Allah. Jadi kalau dibedah Rasul nak nyuci hatinya itu tidak ada. Darah Rasul itu suci. Air kencing Rasul pernah tidak sengaja tertampung satu tempat. Itu. Ada ibu-ibu lewat, nengok ada air, dia minum. Begitu Rasul datang lagi tempat itu, Rasul nengok, mana air sini? Air tertampung di sini atau? Iya, saya minum. Ya Allah, kata Rasul, kenapa? Seumur hidup saya belum pernah terminum seenak itu. Itu hadis itu, asli itu. Macam mana kencing Ustaz?
pernah bertamu, dia lap keringatnya dengan sapu tangan, kotor sapu tangan, panggil, tolong dibersihkan. Oleh yang ambil sapu tangan, lemparkannya aja kaki, cek, kata tamu, kelancang lanang itu. Sapu tangan Ali itu dilempar. Begitu agak lama dikit, congkel-congkelnya diambil, diambil bersih. Kata tamunya, itu api asli. Dan saya pegang, ya aku sapu tangan ini terbakar. Ini sapu tangan dulu Rasulullah. Segala sesuatu yang pernah tersenggol dengan kulit Rasulullah itu haram dimakan api. Jadi sapu tangan itu tidak dimakan oleh api. Sayangnya Rasulullah mati. Allah masih hidup, mungkin kita nengok. Nah, maksud saya yang kisah membedah Nabi sebelum Isra Mi'raj itu agak dipertanyakan. Sebab mustahil Rasul berhati tidak bersih, pasti hatinya bersih. Itu yang kedua, buruk itu apakah memang namanya buruk atau karenanya secepat kilat dinamakan buruk? Al-Baqarah ada tuh yang kadul barku yang tepu absar. Ketika kilat menyambar-nyambar membuat silau mata. Nah, barkun itu buruk. Nah, buruk ini tidak bisa digambarkan. Mungkin kalian tidak pernah ketemu. Kalau saya dengan Pak Dewan pernah ketemu. Dulu di dusun gambar buruk itu dibuat gambar badannya kudo, pakai sayap, mukanya mukotino. Oh, bahasanya kudo. Yang gambar model ini halal disimpan. Itu kerja orang Yahudi, itu karikatur. Buruk penafsirannya. Apa tafsirnya? Rasul galak kudoi tino. Itu maknanya. Tidak boleh disimpan. Buruk itu tidak bisa digambarkan. Kecil dari kudo, besar dari keledai, itu buruk. Kecepatannya, Masya Allah, Mekah Palestina itu ditempuh dalam 0,00 detik. 1/1000 detik kecepatannya. Cepatnya itu. Jadi tidak bisa digambarkan kecepatan itu. Nah, perjalanan ini ayat yang mengatakan lailan, bukan lailatan. Apa beda lailan dengan lailatan? Tahu tidak beda? Lailatan pakai tan. Lailatan itu dari maghrib sampai ke subuh, 1 malam. Itu lailatan. Tapi kalau lailan itu kurang dari 1 malam. Berangkat habis isya, balik sebelum subuh. Itu lailan. Berangkat dari Masjidil Haram, naik turun di Thaibah. Ada lagunya, ya Thaibah, ya Thaibah. Kata Rasul, tempat aman gitu. Ini tempat nanti umatmu hijau. Turun, sholat 2 rakaat di situ. Sholat 2 rakaat. Selesai, lah sampai Jibril. Oh belum, ayo kita berangkat lagi. Boleh selfie dah, tak usah, kata Jibril. Aku lah posting satu, tak usah. So, kata Sina, ini tempat apa? Tempat Musa dialog dengan Allah, sembahyang 2 rakaat. So, terbang lagi ke Bethlehem, tempat Nabi Isa lahir, sembahyang lagi 2 rakaat. So, terbang ke Aqsa, sholat lagi 2 rakaat. Kalau dikatakan Rasul Isra Mi'raj menerima perintah sholat, nyolah sholat 2. Jadi apa? Ternyata setelah terima perintah sholat berjamaah. Sholat itu bukan sholat sendiri bagi laki-laki, tapi sholat berjamaah. Aqimis sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dirikan sholat, bayar zakat, rukulah beserta orang-orang yang ruku. Cerita tentang ini berulang-ulang, bertahun-tahun. Yang betulnya berulang-ulang atau berulang berkali-kali ya. Yang beta saya Rias kata itu salah. Berulang kali itu salah. Yang betul itu berulang-ulang atau berkali-kali. Cuma kalau dinyanyikan tidak lama. Berkali-kali. Kalau dia berulang kali untuk witis. Yang benar itu berulang-ulang berkali. Kita peringati Isra Mi'raj. Tapi hasil setelah itu
Jamaah sholat kadang-kadang banyaklah lampu daripada jamaah, banyaklah tiang masjid daripada yang sholat jamaah. Mengapa demikian? Nah, ini yang akan kita bahas. Baru kita ceramah. Tadi pembukaan kan. Kenapa demikian yang terjadi dengan kita? Kaji lampun pertama karena kudis penyakit kita, kurang disiplin. Kapan kita disiplin? Waktu bulan puasa. Kue kalau bulan puasa, masya Allah, lidah terjago dia. Aku kalau tidak puasa, aku cari tidak. Dan tidak mencari karena puasa. Kau ngicu kue puasa, koko batal puasa itu sebenarnya tidak ada batal. Pahalanya dia mengurang kali puasa itu tidak ada. Berarti serius kan? Serius lah. Orang lagi puasa, saking dia jatuh puasa. Ketika tidak sengaja minum, tidak puasa. Astagfirullahaladzim. Puasa, ya Allah macam mana dah? Tidak apa-apa. Dia dah Allah kecepatan negur tadi. Baru dia batal. Tapi kalau tidak sengaja, tidak apa-apa. Kita bulan puasa saking disiplinnya. Begitu radio tu ngaji, tangkai gelas lagi tangan. Nunggu sedekah apa ini? Sadaqallahul alim. Apa di Republik Indonesia Bengkulu di udara Rasulullah SAW. Saya di sini juga jam penjelasan saya berbuka puasa untuk Bengkulu dan sekitarnya. Dari belakang mikrofon saya kami ucapkan selamat berpuasa dan waktu maghrib untuk Bengkulu dan sekitarnya. Dulu kau sambil itulah disiplin. Tidak ada cerita santai banget. Demikian disiplinnya bulan puasa. Dan kalau ada ancaman yang bentuknya seperti makanan, tempe goreng sisa subuh tergeletak di situ. Tahu kita tidak ada orang yang nengok, tidak berani kita makan. Walaupun dia halal. Kapan ini boleh? Setelah maghrib. Ada semangkuk merah nih, itu halal setelah maghrib. Ada buah, kita tengok ada es, kita buka kulkas. Ya, sirup kacang. Ya, halal itu setelah maghrib. Bagi kami yang sudah bersuami istri itu sah, itu boleh dan halal setelah tarawih. Karena disiplin. Di Arab itu Madinah, Mekah, Iran tidak ada imsak. Imsak itu adanya di ASEAN ini, Singapura, Malaysia, Indonesia, Brunei itu. Maka pernah didiskusikan oleh kawan-kawan di Muhammadiyah tentang imsak ini. Apa sebenarnya? Arti imsak itu menahan. Sementara di kita ini 10 menit lagi nggak azan. Yang tidak boleh itu azan. Sementara di Arab tuh imsak tuh azan. Begitu azan tidak boleh. Yang kita 10 menit lagi nggak azan. Itu. Tidak lagi berani minum. Padahal masih buat saking kedisiplin. Tapi ngaku ini tidak di luar Ramadan. Sholat maghrib landak isya, sholat asar landak maghrib, sholat maghrib, sholat subuh landak bangun terbit matahari, sholat subuh landak asar. Tidak mungkin kita khusyuk itu. Kau belum asar? Iya mak. Ikut landak maghrib, jam 6 lewat. Akhirnya kita ketemu praktek sholat. Pertama ada orang yang sholat tuh karena kesal. Kenapa karena kesal? Lagi lemah ngobrol. Azan ini lawan balak. Belum
Belum sholat udah kesal duluan, pasti bawaannya udah kesal. Sembahyang itu tidak ada nikmat itu. Ada orang yang sholat sepanjang sholat, hitung duit lah gitu. Allahu Akbar. Papa ngirim 500. Tadi 500, 400 gitu. Ayo bayar buku sepanjang sholat, mikir duit satu. Ada juga orang sholat, ya Allah, selebar-lebar jumur terbuka, lagi sholat Allah Akbar. Lah pasti bukan sekali itu lagi. Nyuk gatal Pak Ustaz. Kalau kita fokus ke gatal, nyuk kan gatal kena berulang-ulang. Tapi kalau nyuk gatal kita hilangkan gatal itu dan fokus ke bacaan, hilang dewe gatal itu. Jadi jangan kaget kita di luar sholat. Sambil sholat. Jadi kalau kita fokus ke bacaan, hilang cukup. Nah ini sholat kita. Di mana letak isu? Ini penyakit. Dan yang lebih parah lagi, Allah ingatkan wal asr. Innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya kita merugi. Apa merugi? Kalian enak loh. Sudah di boarding school. Ketika kita sholat sendiri, rakaatnya sama, waktu sholatnya sama, lama sholatnya sama. Bandingkan dengan sholat berjamaah, waktunya sama, rakaatnya, tapi pahalanya lebih. Nah, ngapa sholat sendiri? Ini kerugian yang kita karena tidak disiplin itu. Sampai-sampai Rasul mengatakanlah sholat tadi jalan masjid ilafil masjid. Tidak dikatakan sholat orang yang rumahnya dekat masjid kecuali di masjid. Nah, galak sembahyang sendiri. Allahu Akbar. Coba kalau kita sembahyang berjamaah, pahalanya 27 kali lipat. Sembahyang sendiri dapat 1. Iya kalau khusyuk. Kalau tidak khusyuk, tahu-tahu Allahu Akbar. Kebakaran di mana? Nah, ini akan keberapa nih? 4 atau 3? Terserah. Ya. Tidak kacau. Aduh. Akhirnya kita tidak tahu rakaat keberapa. Tapi kalau kita sholat berjamaah, beliau batal, imam 1, di sini 4. Kalau imam keliru kita tidak tegur. Mestinya tahiyat, imam tegak lagi. Subhanallah, yes. Yes, ini tambahan saya. Udah sampai yes. Imam betul, kita berempat. Orang duduk kita nak tegak. Tuh, duduk lagi. Tidak mungkin kita salah. Karena kalau kita lupa, itu hikmah sholat berjamaah. Kenapa susah sholat berjamaah? Karena itu tadi faktornya di sini. Saya di Margo dulu kalau sedang rapat di sekolah, waktu sholat saya berapa? Sholat. Nah, ujung-ujungnya panjang gitu kan, jadi diam-diam di keluar. Nah ini, kenapa sholat berjamaah ini yang diperintahkan? Anak-anak sekalian, banyak yang kita lihat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kasus-kasus. Pertama Bill Gates, ada video yang dikirim dalam talk show ditanya, apa kesan Anda sebagai orang yang terkaya di dunia? Senyum Bill Gates, saya bukan orang terkaya di dunia. Loh, kenapa? Ketika di bandara, Bill Gates di bandara, dia butuh koran, dia nak beli koran, tidak ada duit kecil. Duit besar kan, sebesar kainnya. Jadi kata anak kecil kan, untuk tuan gratis. Dikasihnya gratis. Padahal pencarian itu lah sekali. Kali yang kedua anak itu juga. Itu. Nyari duit kecil, aduh. Dia tak butuh untuk tuan gratis. Panggil dia.
Kamu ini jualan atau memang begitu? Oh, jualan. Tapi kenapa kamu gratiskan? Saya lihat Tuhan begitu butuh. Bagi saya, ketika bisa menyelesaikan kebutuhan orang, ada kepuasan lebih daripada uang. Allah. Akhirnya lama-lama Bill Gates kayu, dia teringat, cari anak ini sampai ketemu. Dia bayar orang untuk cari. Ketemu anak itu security di sebuah perusahaan. Diundang, kasih tahu apa yang kamu inginkan dari saya. Kata anak itu, saya kenal Anda orang terkaya, tapi apa hal dengan saya? Saya pernah 2 kali kamu kasih koran gratis, dan kamu tidak marah, dan kamu begitu enjoy. Oh, dulu itu, iya. Kenapa? Saya senang berbuat ini. Ada kepuasan batin. Nah, sekarang saya ingin membalas. Berapa uang yang kamu mau? Apa kedudukan orang? Tuhan lagi sedang tidak enjoy. Saya terima kasih. Saya bisa bertemu dengan Tuhan saya. Sudah alhamdulillah. Itulah Bill Gates tunjuk. Ternyata bukan saya orang terkaya ini, tapi orang yang punya hati yang lapang. Kalau urusan kepada Allah kita tidak lapang hati, konon lagi Allah nak berubah nasib kita. Kita ini kalau nak berubah nasib, perbaiki sholat. Itu kata Allah. Perbaiki sholat kita, Allah pasti akan perbaiki nasib kita. Cuma jangan jadi, kalau nak jadi gubernur, siapa lagi yang jadi rakyat? Nak jadi kepala sekolah, siapa kali yang diajar? Maka yang dikatakan jadi orang itu ada kenikmatan kita. Kenapa kita disiplin? Kalau dari sekarang ini kalian mendisiplinkan sholat dan selalu ingin sholat berjemaah, wallahi kita tengok reaksinya 20-30 yang kali kata. Kalau komitmen dengan sholat, Allah pasti angkat derajat. Itu janji Allah. Kenapa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayam asa rabbuka maqama. Itu tahajud Pak Ustaz. Iya. Tapi tidak mungkin orang tahajud kalau yang wajib itu tidak dikerjakan. Maksud tahajud baik, pasti yang wajibnya sudah terlaksana. Kalau sholat ini sudah terserah Allah nak mutar kita, jadi apa? Maka kunci pertama disiplin. Itu. Perkara kelak kita jadi apa? Itu urusan Allah. Itu. Perkara kelak cinta kita ditolak sekarang ini, tidak usah berkecil hati. Itu. Ting, kirim stiker gambar daun walu. Ting itu. Gue jadilah orang yang dah kita tahu. Biarlah satu saatlah akan Tuhan pertemukan. Dasi bertengger di sini, buka dari mobil yang harganya 1,5 M. Gitu. Begitu kita lewat, ada yang ngejak, bang, abang, kita se-SMA dulu kan? Iya, abang masih ingat? Masih lah. 4 kali aku ngirim gambar daun walu ke dekat. Kau kecil biga. Jadi sekarang aku jangan ingat yang itu lah bang. Itu sekarang. Mohon maaf, saya lagi sibuk. Kalau berkenan nanti saya tinggalkan kata hubungi ajudan saya. Wah, yes. Jangan berkecil hati ditolak orang gitu. Sekali ditolak, 2 kali ditolak, 4 kali ditolak. Memang nasib kita. Tidak usah kita pikirkan tentang itu sekarang. Saya ngajar di Papua dulu Pak Pilwan. Sekali saya pikir Tino itu dulu di Muko. Kenapa dulu di Muko? Waktu naik angkot, tidak ada B, dia pakai satu AB, A, B, I, tidak pakai B di depannya kan? Tidak ada, jok yang benar kan? 2 kali masih di depan. Minggu kemarin kalau depan, ini apa yang rasa? Ya biasa aja lah B, berarti kau bete ke sopir tu. Tapi Nabi ni basin baik, tidak ada ya, tahu-tahu bunting ya. Dapat sopir lagi kabur dengan orang lain lagi, lagi kece, baru nangis, sekolah rusak. Lanang itu berdarah-darah. Ini kondisinya. Maka kejarlah cita-cita tamat SMA, boarding school, kemampuan masuk asing ada, masuk ke S1 itu. Dan mesti kita harus di luar Bengkulu. Bisa di UMB, masuk MD, selesai S1 ke S2, selesai S2, S3 itu. Selesai. Ya kapan nikahnya? Lah kelaklah urusan itu. Pasti Allah kasih jodoh yang terbaik. Itu. Kalau Allah sudah kasih jodoh, luar biasa. Pernah dengar cerita Sulaiman enggak?
kejadian di Madura yang menceritakannya Profesor Dr. Imam Mawardi. Nanti cari di YouTube. Kisah Sulaiman Imam Mawardi, cari lah. Saya ceritakan ini. Sulaiman ini tidak ganteng, tidak lemak, itu ngecek burung. Naksir dengan Fatimah, kembang desa cantik putih. Fatimah ini anak Zubaidah. Zubaidah ini jatuh 4 tahun. Sulaiman ini ngomong dengan dia, ya mungkin tak aku berjodoh dengan Fatimah. Tidak ada yang tidak mungkin di atas dunia kalau Allah berkehendak. Macam mana caranya? Ya PDKT. Apa PDKT ya? Gaul. Kalau kata dia, gaul aku pendekatan, kata dia. Oh, tak apa SKSD. Apa ya SKSD? Sok kenal, sok dekat. Dia kenal dengan Fatimah. Sudah, saya pada itu. Sudah ya kenalan. Nakal sholat, tahajud, berdoa. Dia berdoa tiap malam tahajud, ya Allah jadikan Fatimah jodohku. Kalau dia berjodoh dengan orang lain, tukar ya Allah supaya aku jodoh. Kalau dia bukan takdir Fatimah, jadikan itu. Dia ngomong, boleh aku doa Chinese, boleh. Kiai senang, Sulaimannya jujur. Dia berdoa mana itu? Saya, ya Allah jadikanlah Fatimah jodohku. Kalau dia berjodoh dengan orang lain, tukar ya Allah supaya aku jodohnya. Kalau ini bukan takdirkan dan tadi itu dan ini, jadikan ini kami bertakdir. Dia berdoa, setahun dia berdoa. Cuman ya sudahlah katanya. Setahun cukup lah. Jumat pagi sebelum jam 7 kalah. Alangkah cepatnya ya, itu waktu azannya. Kasih tahu mama apa datang. Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Sulaiman bu. Oh keluar man. Ada Fatimah bu. Lagi jalan pagi, tidak. Jadi gimana? Ngobrol dengan ibu aja lah. Ngobrol dengan ibu. Ada apa kan? Gini bu, ada rencana orang keluar datang sini. Apa? Mau melamar Fatimah. Nangis ibu Zubaidah. Maaf bu, kalau ibu dapat benar tidak apa-apa. Tapi boleh saya tahu kenapa ibu nangis? Jujur ibu. Ya Allah, ngaku dengan Fatimah, ngaku tidak dengan aku. Aku nilai ibu tahu jatuh. Ya bu, aku berdoa untuk Fatimah. Kalau saya tahu nak berdoa. Asal kau tahu man, mulai kau naik pertanggung mani, aku juga berdoa supaya berjodoh dengan kau. Aku pamit dulu lah bu. Jadi saya aku mikir dulu. Balik Sulaiman tu nyepak batu kecil kan. Tidak ada. Mau supaya dapat sampai rumah kiai, kata ya cakna kan, meleset ya. Meleset macam mana? Lain ditembak, lain kena. Jadi macam mana? Ibunya yang dah sudah, katanya sholat istikharah. Apa saya? Sholat minta pilihan. Biarlah Allah tentukan. Sholat seminggu dia sholat. Beda salah 12 hari. Selesai dengan lapor ke? Selesai ya. Macam mana? Terserah ya. Nak Zubaidah Fatimah. Akhirnya dilamar Zubaidah bukan Fatimah. 3 bulan sebelumnya sudah disiapkan. 2 bulan undangan sudah beredar. 10 hari sebelum nikah, Zubaidah ditumur beca, kedorong ke sungai mati. Selesai 2 hari, keluarga Zubaidah ngomong, cemana urusan Sulaiman? Iya cemana? Zubaidah lah nikah. Sudah nikahkan Bella dengan Fatimah. Lewat itu Allah kasih jodoh. Mohonnya kepada Allah. Jangan mohon pada sama kita. Ini sibuk lah berdukun lah, tidak lagi. Itu kalau kita disiplin. Apa yang kita mau Allah tadi. Yang kedua, kita kurang rapi. Tiap ulangan mesti apapun kode itu kami guru nilai ngerti. Kalau duduknya gelisah sudah itu tidak bisa jawab. Maka saya di Mandur dulu jarang saya ulangan itu. Saya ulangannya lisan. Apalagi yang saya kasih fikih. Siapa yang sudah puasa Syawal 40 anak itu satu nunjuk. Kamu seorang, ya sih rubah nilai fikih kamu jadi 9. Serius. Nah, mana daftar? Tengok nak dirubah jadi 9. Yes. Yang lainnya protes. Alah kelemaknya bi, yang lemaknya nggak dicari. Macam mana kalau kami puasa Syawal? Dirubah. Wah berebut puasa Syawal. Begitu dia ngomong, rasa saya di mana kalau bergaya? Telepon dulu. Puasa Syawal, iyo katanya nak berubah nilai. Rubah jadi 7. Kok 7?
kamu tuh selalu nengok orang baru enggak. Beda lah bilangnya. Ya. Yang penting aplikasi adalah sana tuh. Ini kita Indonesia, ya Allah, kenapa model ini? Celentang Sambo dihukum mati. Nah keluar apa Instagram Hotman Paris, hukum mati di Indonesia nih diselidiki dulu, diangkat dulu 10 tahun. Baik nggak? Kalau baik urung butuh ngecepret. Percuma dihukum mati kalau nggak dievaluasi 10 tahun. Kalang kumau. Asal ada masalahnya saya bikin tim, tuntas tidak tim. Dan banyak yang aneh kita ini. Kenapa aneh? Coba tengok orang jual pertalite daripada salah ngomong pertalite. Pertalite itu agak mirip-mirip titalit pas. Pertalite itu kalau di pinggir jalan 13.000. Berarti 1 liter untungnya 3.000. Itu minyak eceran yang tidak sampai barangkali ukuran ikan dikit angin, tapi 13.000. Tahu dah berapa di SPBU itu? Ribuan liter itu. Kalau di eceran itu 3.000, di situ taruhlah untungnya sekian ratusan juta untuk SPBU. Sampai ke Pertamina di atas, bangkrut, rugi. Aneh kan? Nah ini, kenapa kita tidak rapi dalam segala sesuatu? Ketika kita tidak rapi kepada Allah, ketika kita kurang rapi menghadap Allah, maka Allah pun setengah-setengah melihat kita. Maka kalau ingin khusyuk itu bukan semata-mata sholat, dari berwudu kita harus khusyuk. Tidak boleh berwudu ngobrol. Ini sepanjang ngobrol itu wudu. Dapat berapa katanya? Tidak pelit kayak itu. Itu dia kecil nengok buku sini. Pasok aku media. Aku jijik ni mana bapak. Lemah apa gitu? Tidak lebih penting dari itu tuh. Berhentilah dulu ngobrol. Berwudu itu mesti. Dan ingat, banyak orang yang tidak sadar bahwa wudu itu belum tentu sah. Ngapa? 4 rukun wudu itu mesti harus benar. Kalau salah maka batal sholatnya. Karena wudunya benar. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum ila al-ka'bayn. Kalau kamu tidak wudu, basuh muka. Ini rukun. Muka itu mesti basah kan? Tidak boleh. Kalau berjilbab tidak boleh. Lanang ini tidak basah, tidak sah wudu. Itu rukun. Yang kedua, tangan sampai siku. Kenapa tangan sampai siku? Supaya basah siku. Tidak basah sini, tidak sah. Tapi kalau tangan sampai ini keran, kalau sini dia pasti ngalir ke sini, basah dia. Tekan. Makanya tangan sampai ke siku harus basah. Yang ketiga, kepala, bukan rambut. Ngaku, segala kita berkepala belum tentu berambut. Tapi ada orang berwuduk nih. Itu rambut bukan kepala, asli rambut itu. Jadi kalau di sini rambut juga Pak Ustaz, layu tapi ini kepala. Tapi kalau berwuduknya sudah cak ini, itu asli rambut, tidak kepala. Di sini boleh, kepala itu boleh. Yang ketiga, kaki sampai ke 4, kaki sampai ke selesai. 4 ini salah satu saja, maka sholat kita tertolak. Hati-hati kita. Nah kalau kita kurang rapi saja, menyebabkan kita tidak nikmat. Banyak orang sholat di kamar, sholat di rumah. Allahu Akbar, kata kita, HP siapa? Kenapa tidak bisa silentkan hancur? Angkat lampu. Salah itu, sholat di kamar. Makanya ada tulisan di masjid kita, matikan ada silentkan lampu supaya tidak terganggu gitu. Dan kalau sampai kita boleh dimatikan. Allahu Akbar, kita tekan supaya tidak bunyi itu. Ini kadang-kadang selama sholat itu berbunyi lah, jadul pula. Ini kadang-kadang HP itu nada sambungnya itu lagu dangdut itu. Allahu Akbar, abang ini ya.
Ganggu. Yang keempat, yang ketiga, kurang disiplin, kurang rapi, kurang teliti kutil. Ketidaktelitian kita menyebabkan kita tidak mendapatkan sesempurna yang kita inginkan. Maka sekolah itu kata orang sama baik, tidak. Bergantung dengan kita. Kita tidak disamakan dengan SMA Negeri 2. Apa beda dengan SMA Boarding School? Sama kurikulumnya sama. Pesantren Gontor dengan boarding school di sini, apa bedanya? Bedanya di Gontor dengan di Seguring, itu banyak. Tapi materinya sama, tinggal bagaimana? Ada jaminan nggak yang situ sukses ini? Tidak ada jaminan. Tapi kalau kita teliti dalam segala sesuatunya, insya Allah. Dalam ibadah pun kadang-kadang kita tidak teliti. Apa kekurang telitian kita dalam ibadah? Pertama, ada beberapa hal yang sekarang ini kita tengok pemandangan. Mohon maaf kalau kita tengok ada orang sholat duduk di kursi, pakai kursi kecil. Kadang-kadang tidak paham. Sholat duduk itu boleh, tapi tidak duduk model ini. Allahu Akbar. Tegak dulu, Allahu Akbar, baru duduk. Kenapa? Rukun sholat itu berdiri. Kalau dia mampu berjalan ke masjid, dia mampu dia berdiri. Tapi dia tidak tahan lama berdiri. Nah, tidak tahan lama ini, boleh dia duduk. Tapi takbirnya wajib dia berdiri dulu. Allah. Macam mana di mobil Pak Ustaz? Kita roboh kaca ini. Maka boleh di masjid beda situasinya. Di pesawat itu, ya tidak usah kita berdiri. Karena kondisinya sempit, nak berdiri. Maka boleh. Tapi kalau di masjid aman, tenang. Oh, kita berdiri dulu, Allahu Akbar, baru duduk. Ada yang tidak paham. Dia duduknya tu pas nak sujud baik. Rukuknya masih berdiri. Allahu Akbar, kata dia. Allahu Akbar. Dengar. Allahu Akbar, rukuk di sini. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Pas sujud, Allahu Akbar, barunya duduk sujud. Allahu Akbar. Kalau model itu solat tidak sah. Ngaku? Kepala duduk niat. Allahu Akbar, tegak, baru duduk. Rukuk lah macam ini, sujud lah macam ini. Kalau dia rukuknya sambil tegak macam ini, kelak duduknya sujud sambil duduk, maka rukuknya lebih tinggi daripada sujud lebih tinggi daripada sujudnya. Itu yang bikin tidak sah. Sujud itu harus lebih rendah. Tapi kalau dia duduk dari tegak, sudah Allah Akbar, duduk. Sedang rukuk model ini cukuplah kat situ. Pas sujudnya pula tundukkan lagi cak ini, lebih rendah dia daripada rukuk. Itu yang mesti kita ketahui. Nah, ini sebagai ilmu bagi kalian. Ketika kurang teliti seperti itu, maka tidak bisa solat itu ada tuntunannya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian sebagaimana aku. Yang keempat, kelemahan kita kenapa tidak berbekas Isra Mi'raj Maulid Nabi? Kuman. Karena kurang iman. Ketika kurang iman, luar biasa. Siapa tidak mengakui Turki sekarang ini? Dipimpin Erdogan luar biasa, ekonominya maju, sholat subuhnya sampai keluar masjid, berderet mobil-mobil mewah, tapi Allah guncangkan dengan gempur, luar biasa. Kita, ya Allah, luar biasa. Sejak ada HP Android ini, alangkah banyak hadis palsu. Nah, hari ini 1 Rajab, hari ini 1 Syawal. Siapa yang mengabarkan 1 Syawal bebas berapa 3 tahun. Sejak kapan? Siapa yang puasa Rajab itu? 1 sampai sini tidak ada. Saya baca di buku Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 342. Kata Imam Ghazali, puasa yang disuruh itu puasa yang tinggi kehormatan. Senin Kamis, puasa yang mudik. Dari kita kecil dulu tidak ada puasa-puasa sunat itu kecuali yang sudah dikenalkan puasa habis lebaran, puasa Syawal 6 hari. Orang situ puncak haji kita puasa Arafah di sini. Orang situ buang tabut kita puasa Asyura. Gitu. Orang kalau misalkan tiap bulan 13-14 itu puasa Yaumul Bid. Kurang itu puasa Nabi Daud, kelang sehari. Puasa Nabi Daud, dengar ya? Puasa Nabi Daud, dengar?
Kelangsari. Jangan sholat Nabi Daud. Ada ini sembahyang saya tidak. Sholat sembahyang saya tidak. Itu sholat tidak ada sholat Nabi Daud. Puasa Nabi Daud. Puasa lah belum. Nah ini. Kita asal saser saja itu tidak boleh. Itu. Ikut menyebarkan sesuatu yang salah tidak boleh. Yang kedua, kadang-kadang kita dikirimi gambar orang kecelakaan. Itu divideokan. Yang anehnya, yang memvideokan itu istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah, ini kecelakaan di penting ya Allah. Otak bercecer ya Allah. Astagfirullah, innalillah, innalillah. Nak ngapo? Ngapa tidak ditolong? Sibuk nyebarkan, apa gunanya? Tidak ada. Kalau itu kecelakaan perempuan, terbuka jilbabnya, ditengok orang auratnya, terbuka kakinya terangkat, nampak betisnya, itu kena surat. Siapa yang melihat aurat perempuan itu yang berhak dosunya adalah orang yang memposting itu, orang yang beritahu itu. Kenapa itu aurat perempuan? Apa sebabnya? Karena kita kurang teliti dalam hal orang pecah kepala, itu videokan. Coba kita pecah kepala, di videokan orang pilu gitu rasanya. Maka sama. Kalau tidak ngasih kabar, ada kecelakaan di ruas jalan antara ini dan ini. Plat motor sekian, fotokopi KTP ini, selesai. Kalau akan menyebar dengan sendiri, tidak perlu kita foto darah bercecer, kepala pecah. Maka teliti. Dengan kita sendiri juga mesti teliti untuk sama itu. Kurang iman inilah menyebabkan penyakit ini tadi. Tinggalkan iman macam mana? Memang betul kata Nabi, al iman yazid wa yanqus. Iman itu naik turun, normal. Kapan iman naik? Kalau kiriman ada. Alhamdulillah, yes. Kapan iman turun? Kiriman tidak sampai-sampai. Padahal sekarang ini sekolah sudah luar biasa. Tidak ketemu lagi mesin tip, tidak ketemu lagi cak kami zaman Pak Firwan yang mesin stensil kalau nak ulangan di dalam itu. Tintanya tinta hitam tu, belepotan sini hitam saya. Kata situ sekarang luar biasa. Ulangan saya WhatsApp-kan, cukup satu soal. Terangkan A, B, C, D, E. Satu soal O. A, B, C, D, E, F, G, H, I sampai Z. Nomornya sama. Cuma satu soal. Nah, iman perkuatkan. Kalau iman kita sudah mapan mantap, ya Allah, Allah akan anugerahkan apa yang kita mau. Janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Semuanya sudah dalam janji Allah, tinggal kita. Saya pikir demikian, lebih 7 menit dari 1 jam yang kita sampaikan. Nanti saya coba koleksikan di flash disk, saya kirim ke sini. Kalau memang sering mutar ceramah-ceramah itu, saya minta dengan tim kameramen kita nanti, karena pagi ini dia sibuk dan bisa ikut kita syuting untuk konten YouTube-nya. Nah ini sudah ada juga. Nanti saya ambil seluruh ceramah, nanti saya kasih dengan Pak Pedi untuk kita putar setiap sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Haji Junaidi Hamzah PD yang telah memberikan ceramahnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.